Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Lazuardi Fadila dengan NPM 233040123. Pada tugas ini, saya akan melakukan analisis statistik menggunakan Python di Google Colab. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Analisis ini bertujuan untuk menghitung beberapa ukuran statistik yaitu mean atau rata-rata, standar deviasi, median, kuartil 1, dan kuartil kedua. Perhitungan dilakukan menggunakan beberapa tipe data yang berbeda yaitu tuple, list, NumPy array, serta data frame, baik yang didefinisikan langsung dalam source code maupun yang dibaca dari file CSV. Pada langkah pertama, saya mengimport library yang dibutuhkan, yaitu library NumPy dan Pandas. Library NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik seperti mean, standar deviasi, median, dan percentile. Sedangkan Pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame, sehingga memudahkan proses analisis data. Pada bagian yang pertama, saya melakukan analisis menggunakan tuple. Tuple adalah struktur data dalam Python yang bersifat immutable, artinya data yang sudah dimasukkan ke dalam tuple tidak dapat diubah kembali. Setelah data disimpan dalam tuple, saya menggunakan beberapa fungsi library NumPy untuk melakukan perhitungan statistik. Instruksi Python yang digunakan antara lain min untuk menghitung nilai rata-rata, ada std untuk menghitung standar deviasi, fungsi median untuk mencari nilai tengah, dan percentile untuk mencari kuartil pertama dan kuartil kedua. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai min atau rata-rata sebesar 7,43, nilai standar deviasi sekitar 1,59, yang menunjukkan bahwa penyebaran data tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Nilai median atau nilai tengah adalah 7, sedangkan kuartil pertama di sekitar 6,5 dan kuartil kedua sama dengan median yaitu 7. Selanjutnya, analisis digunakan menggunakan list. List merupakan struktur data dalam Python yang bersifat mutable, artinya data yang terdapat di dalam list dapat diubah atau dimodifikasi. Data yang digunakan tetap sama, hanya cara penyimpanannya yang berbeda, yaitu menggunakan list. Instruksi Python yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik masih menggunakan fungsi yang sama dari library NumPy, yaitu mean, standar deviasi, median, dan percentile. Karena data yang digunakan sama, maka hasil perhitungan statistik yang diperoleh juga sama dengan hasil analisis menggunakan tuple. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tipe data tidak mempengaruhi hasil perhitungan selama nilai datanya sama. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan NumPy array. Pada bagian ini, data disimpan dalam bentuk array menggunakan library NumPy. NumPy array biasanya digunakan dalam komputasi numerik karena lebih efisien dan cepat dalam memproses data, terutama jika data yang diolah berjumlah besar. Instruksi Python yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik tetap sama, yaitu menggunakan min, std, median, dan percentile dari NumPy. Hasil analisis yang diperoleh juga tetap sama, yaitu ada min sekitar 7,43, standar deviasi 1,59, mediannya 7, dan kuartil 1 6,5, sedangkan kuartil 2 7. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan data frame dari source code. Pada bagian ini, data disimpan dalam bentuk data frame menggunakan library Pandas. Data frame merupakan struktur data berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Yang ini mirip seperti tabel pada spreadsheet atau Excel. Dalam contoh ini terdapat satu kolom, yaitu nilai yang berisi data
ini 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Setelah data dimasukkan ke dalam data frame, perhitungan statistik dilakukan menggunakan fungsi yang tersedia pada Pandas, seperti min untuk menghitung rata-rata, std untuk menghitung standar deviasi, median untuk mencari nilai tengah, dan quantile untuk menghitung atau mencari quartile. Hasil perhitungan statistik yang diperoleh juga tidak jauh berbeda dengan analisis sebelumnya, karena data yang digunakan tetap sama. Selanjutnya, pada bagian yang terakhir, saya melakukan analisis menggunakan data frame yang dibaca dari file CSV. Pada metode ini, data tidak dimasukkan langsung ke dalam kode program, tetapi disimpan terlebih dahulu dalam file CSV. File ini. File CSV tersebut kemudian dibaca menggunakan fungsi ini, read CSV dari library Pandas. Setelah file berhasil dibaca, data akan otomatis diubah menjadi data frame, sehingga dapat langsung dianalisis menggunakan fungsi statistik yang sama seperti sebelumnya. Cara ini biasanya digunakan ketika data berasal dari dataset eksternal atau dataset yang berukuran besar. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa walaupun menggunakan tipe data yang berbeda, yaitu tuple, list, numpy array, dan data frame, hasil perhitungan statistik yang diperoleh tetap sama. Hal ini terjadi karena data yang digunakan juga dalam setiap tipe data juga sama. Perbedaan utamanya terletak pada cara penyimpanan dan pengolahan datanya. Tuple bersifat immutable atau tidak dapat diubah. List bersifat mutable atau dapat diubah. NumPy array lebih efisien untuk perhitungan numerik, sedangkan data frame biasanya digunakan untuk analisis data dalam bentuk tabel, terutama dalam bidang data science dan machine learning. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.